Mereka bergabung karena kecintaan kepada tentu merah putih, ya, punya darah Indonesia, dan mereka tentu tidak ada komersial dalam arti ya memang ini kemauan mereka gitu. Jadi kita cukup hati-hati, dan alhamdulillah respon dari kedua pemain dan orang tuanya positif. Sah jadi WNI. Mauro Ziltra, ini bukan sekadar sepak bola, ini tentang cinta untuk Indonesia. Jakarta, 27 Juli 2025. Satu lagi babak bersejarah dalam perjalanan sepak bola Indonesia ditulis hari ini. Mauro Ziltra, pemain muda berbakat yang sempat mencuri perhatian publik lewat aksi gemilangnya bersama klub Liga 1, akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dengan penuh haru, Mauro mengucapkan sumpah setia kepada Merah Putih, dan kini siap memberikan segalanya untuk negara yang ia sebut sebagai tanah kedua dan masa depan saya. Langit Jakarta tampak cerah, seolah ikut merayakan momen sakral tersebut. Bertempat di kantor wilayah Kemenkumham, Mauro tampil sederhana namun elegan dalam balutan batik hitam. Ia tak datang sebagai bintang lapangan hijau, tapi sebagai warga baru yang ingin menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Ini bukan hanya tentang bermain bola. Ini tentang identitas, tentang rasa cinta saya pada Indonesia. Saya bukan lagi Mauro Ziltra dari Belanda. Saya sekarang bagian dari Indonesia. Dari hati saya yang paling dalam, ujar Mauro dengan suara bergetar, disambut tepuk tangan hangat dari para pejabat dan perwakilan PSSI yang hadir. Pemain yang dicari takdir untuk membela Garuda. Nama Mauro Ziltra bukan asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Sejak kemunculannya pada 2023 lewat sesi trial di sebuah klub Liga 1, banyak yang menyebutnya sebagai permata tersembunyi. Dengan gaya bermain elegan, visi tajam, dan ketenangan luar biasa dalam mendistribusikan bola, Mauro disebut-sebut sebagai sosok gelandang modern yang sangat dibutuhkan Indonesia. Tapi apa yang membuat cerita Mauro istimewa bukan hanya soal skill. Ibunya berasal dari Manado. Sejak kecil, Mauro kerap menghabiskan liburan musim panasnya di Indonesia, bermain bola di jalanan kecil bersama anak-anak lokal, menyantap nasi goreng di warung pinggir jalan, dan jatuh cinta pada kehangatan masyarakat. Saya tidak asing dengan Indonesia. Bahkan ketika masih di Akademi FC Utrecht, saya selalu mengatakan pada pelatih saya, suatu hari saya akan bermain untuk Indonesia. Hari ini mimpi itu nyata, katanya. AFF U23 akan jadi laga debut. Kini, Mauro tak datang hanya untuk menonton dari bangku cadangan. Pelatih timnas U23, Gerald Vandenburg, memastikan bahwa Mauro sudah siap secara fisik dan mental untuk tampil di Piala AFF U23 yang sedang berlangsung. Kemungkinan besar ia akan mencicipi debutnya di partai penting melawan Malaysia atau Vietnam jika Indonesia lolos ke final. Mauro cepat beradaptasi. Kami tak hanya melihat kemampuannya sebagai gelandang, tapi juga aura pemimpin muda dalam dirinya. Dia bisa jadi poros permainan Indonesia, ujar Vandenburg dalam sesi latihan tertutup. Dengan absennya beberapa pemain kunci karena cedera dan rotasi yang harus dilakukan karena padatnya jadwal, Mauro datang seperti hadiah yang tak terduga. Ia bisa menjadi pembeda. Dukungan fans membanjiri media sosial. Sejak kabar naturalisasinya dikonfirmasi, nama Mauro Ziltra langsung jadi trending topik di berbagai platform. Tagar Welcome Ziltra dan Garuda Ziltra membanjiri Twitter dan Instagram. Para fans menyambutnya dengan tangan terbuka. Bahkan banyak yang sudah mencetak jersey timnas dengan nama Ziltra di punggung. Dia punya darah Indonesia, punya hati Indonesia. Kini tinggal waktunya menunjukkan bahwa dia juga punya nyali Indonesia, tulis salah satu akun pendukung Garuda di X, Twitter. Bahkan, ada fans yang menyebut Mauro sebagai generasi baru Boa Solosa karena kepemimpinan dan visi bermainnya. Kritik dan harapan. Meski mayoritas mendukung, segelintir kalangan masih mempertanyakan keputusan naturalisasi. Mereka menganggap regenerasi pemain lokal seharusnya jadi prioritas. Tapi dalam kasus Mauro, narasi itu tak sepenuhnya relevan. Ini bukan soal ambil pemain luar sembarangan. Mauro punya akar di Indonesia, dan dia memilih negara ini bukan karena jalan pintas, tapi karena cinta. Dia layak, ujar mantan pelatih timnas U23 yang kini menjadi analis sepak bola. PSSI sendiri menegaskan bahwa proses Mauro dijalankan secara transparan dan penuh pertimbangan. Bahkan, ia sudah berada dalam radar program jangka panjang timnas senior. Bukan akhir, tapi awal. Kini, Mauro Ziltra resmi menjadi bagian dari 275 juta rakyat Indonesia. Tapi ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari petualangan barunya,
mengenakan lambang Garuda di dada, berdiri di atas lapangan, dan menyanyikan Indonesia Raya, bukan sebagai tamu, tapi sebagai anak bangsa. Saya ingin menjuarai Piala AFF U23. Tapi lebih dari itu, saya ingin menjadi bagian dari sejarah Indonesia di Piala Asia dan Piala Dunia nanti. Saya ingin dikenang sebagai pemain Indonesia sejati, tegasnya. PSSI kini tengah mempersiapkan segala dokumen agar Mauro bisa dimainkan secepatnya. Jika semua berjalan lancar, Mauro akan masuk daftar susunan pemain laga semifinal atau bahkan langsung debut di partai final jika Indonesia melaju sejauh itu. Akhir kata, mimpi sudah dekat, Mauro sudah siap. Kehadiran Mauro Ziltra menjadi simbol bahwa sepak bola Indonesia sedang menatap masa depan dengan penuh ambisi. Tak lagi hanya jadi penggembira di level ASEAN, Indonesia kini membangun skuad yang bisa bersaing di tingkat Asia. Dan Mauro adalah salah satu pion penting dalam peta besar itu. Bagi Mauro, menjadi WNI bukan akhir dari perjalanan. Ini adalah panggilan jiwa, sebuah komitmen, dan janji untuk memperjuangkan merah putih dengan sepenuh hati. Kini, tinggal selangkah lagi menuju debut resminya. Dan ketika peluit panjang berbunyi, Mauro Ziltra tidak akan sekadar bermain. Ia akan bertarung sebagai putra bangsa.